Baik, semuanya sekarang kita akan melangkah ke chapter 6. Aduh, terpaksa harus dihentikan dulu sebentar. Ya, jadi chapter 6 ini tentang cedera tulang ya. Cedera tulang jadi tulang sambungan join ya sama otot. Ini sering terjadi di atas kapal, Pak. Sering terjadi di atas kapal ya. Tanpa berlama-lama ini Anda harus pahami yang namanya RICE ya. Jadi kalau ada cedera ya, itu Anda pahami dulu sama yang namanya RICE. Oke, RICE itu seperti apa? Ini kita akan lihat sebentar. RICE yang dimaksud dengan RICE itu adalah nah ini ya, saya biasa pakai gambar yang ini. Oke. Jadi yang dilihat di sini adalah yang pertama Anda harus tahu teknik RICE yaitu pada patah tulang, keseleo, memar-memar ya, dislokasi ya, dislokasi keseleo itu. Ya, pertama itu adalah rest ya, rest ya. Rest yang dimaksud di sini ini selain daripada organnya, yaitu sekalian sama orangnya diistirahatkan semua ya, diistirahatkan semua. Ini kata kunci pertama kalau ada cedera itu istirahat dulu, jangan dipakai kerja. Mau healing susah, badan mau healing nggak susah. Ya, lalu berikutnya itu adalah ice, ya, ice atau ya es, ya. Kenapa dikasih es? Pertama, memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu. Yang kedua itu sebenarnya meredakan nyeri. Sifat es itu adalah meredakan nyeri. Jadi kalau ada sakit dikasih es begini ya, itu dia untuk meredakan nyeri ya. Kompresi ini biasanya untuk yang paling enggak patah tulang tertutup. Kalau terbuka nggak bisa seperti ini. Apa bedanya nanti saya jelasin. Ya, dibalut ya supaya nggak kemana-mana. Atau diberikan spalek, spalek kiri kanan. Jadi misalnya ini tangan, lalu ini gambarnya belum muncul ya. Ini tangan, terus ini dikasih kayu di atasnya, sama di bawahnya ya. Setelah itu diikat ya, diikat ya. Itu untuk patah tulang terbuka tuh seperti ini. Kalau ini badan ya, ini tulang patah. Ah, gini. Keluar dia ya. Ada tulang yang keluar menonjol. Ini namanya patah tulang terbuka. Ya, kalau patah tulang terbuka jangan dikompresi seperti ini. Lalu setelah itu dielevasi. Ini khusus kalau yang sakit itu kaki atau pada tangannya aja. Ya, ditinggikan seperti itu. Fungsinya adalah untuk
membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Kenapa bisa bengkak? Karena ada cairan yang numpuk. Kenapa ada cairan yang numpuk? Ya itulah caranya berkomunikasi tubuh dengan Anda, tubuh Anda dengan Anda. Ya caranya berkomunikasi. Ya kan nggak punya mulut, mulut udah kita pakai. Nah si badan ini gimana cara kasih berkomunikasi? Dengan kode, dengan tanda, gejala. Yaitu sebenarnya kalau kita memahami itu ya secara filsafat ya memang nyeri itu adalah caranya tubuh untuk berkomunikasi dengan induknya, dengan kita gitu loh. Tapi memang agak susah ya karena memang bahasanya itu terlalu spesifik dan harus dipelajari ya. Tapi intinya yang mau saya bilang itu adalah kenapa itu ada cairan ya karena nyeri kena nyeri sebagai respon dari tubuh di situ tuh ada cedera. Oke, seperti itu. Sebentar saya ini dulu. Aduh, salah. Oke, ya itu RISE ya dengan teknik RISE. Nah, lalu berikutnya ini ya pakai whiteboard aja ya. Oke, jadi selain dari kalau ada patah tulang, keseleo, memar-memar, dan lain sebagainya, pertama kali yang diingat adalah teknik RISE. Ya, apa itu RISE? Rest, ice, compression, sama elevation. Ya, ini teknik yang diingat pada RISE. Sudah, kalau sudah, Anda harus memberikan terapi. Obat-obatan yang pertama adalah anti nyeri. Ya, oke. Gini-gini, anti nyeri yang ada di atas kapal itu, kalau menurut buku ya, cuman ada ini yang pertama aspirin, di atasnya aspirin ada paracetamol, ya. Di atasnya paracetamol ada yang namanya ibuprofen. Di atas ibuprofen ada yang namanya tramadol. Ya, di atas tramadol ada yang namanya morfin. Ya. Nah, khusus morfin ini memang ini adalah analgetik golongan narkotika. Ya, jelas narkotika. Ya. Oke. Biasanya di Indonesia kita sering makainya yang ini, paracetamol. Ini yang paling sering dikonsumsi, ya paling sering dikonsumsi oleh orang Indonesia. Kebanyakan ya. Kalau di luar negeri dia makainya ini, ya, tapi ini tidak disarankan karena menimbulkan efek samping, ya. Ada efek sampingnya. Yang pertama itu yang paling sering adalah eh, aduh, kok selalu mati sendiri gitu ya aneh. Ya, sebentar. Hmm.
Ya, saya ulang lagi ya. Dari mulai aspirin, paracetamol, ibuprofen. Habis itu ada tramadol sama morfin ya. Ini biasanya sering dipakai oleh orang-orang di luar negeri, tapi jarang sama kita karena punya efek samping ya. Pertama adalah gangguan pembekuan darah. Kedua adalah gangguan pada saluran cerna ya. Nah, ini yang sering dipakai, paling sering ya. Dan ini ada tadi di YouTube short saya kenapa sih harus paracetamol gitu. Nah, cuman di sini dia memang memiliki fungsi sebagai analgetik atau anti nyeri ya. Dan yang satu lagi adalah anti demam. Inilah kenapa suka dipakai orang-orang sampai anak-anak ya. Dan ini Anda juga harus tahu ukurannya. Ada rumusannya 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan per satu kali pemberian. Ya, ini nanti kayaknya dibahas di MC lah mungkin. Ya, oke. Di atas itu ada yang namanya ibuprofen, tramadol, nah baru morfin. Ya, tramadol dengan morfin ini pakai salah satu, tramadol atau morfin. Ya, di buku udah ditulis tuh. Paling enggak kamu pakai ibuprofen ya untuk cedera tulang ya, otot dan sendi. Paling enggak ini. Nah, kecuali kamu boleh pakai ini ya kalau patahnya itu spesifik. Itu udah ditulis tuh, ada di tulang femur, tibia ya. Tibia dan fibula. Kalau patahnya di sini makanya tramadol paling enggak atau morfin ya. Femur itu apa? Tulang paha. Femur itu apa? Tulang paha. Tibia itu apa? Tulang kering. Tibia itu tulang kering. Fibula apa? Tulang betis. Jadi khusus di daerah situ kalau ada patah-patah jangan lagi kasih ibuprofen. Yang di atasnya tramadol atau morfin sekalian. Ya, morfin kalian. Oke, ini obat-obatan di atas kapal. Gimana dengan yang namanya kataflam, asam mefenamat, atau Anda kenalnya dengan Ponstan? Ada yang dulu kenal juga antalgin, ya, metampiron, dan lain-lain. Ya ini sama juga, tapi eh, nggak tahu kenapa di buku ini nggak ada di buku IMGS. Ya, di buku IMGS tidak disinggung. Yang disinggung yang ini, ya. Ini di buku IMGS ada. Cari nanti di chapter 3, ya. Cari nanti di chapter 3. Ya, cari di chapter 3. Oke. Lalu berikutnya yang berhubungan dengan tulang
Sebentar. Oh, ini udah ada. Yang berhubungan dengan tulang ada di sini sebentar. Hmm, ini tulang leher, ya, tulang leher. Hati-hati kalau ada cedera pada tulang leher, ya. Jadi yang pertama Anda harus tahu itu tulang leher itu cedera apa enggak. Paling enggak dikira-kira lah, ini kira-kira cedera atau enggak. Memang Anda enggak tahu pasti karena alat pemeriksaan spesifiknya enggak ada. Cara taunya gimana? Cara taunya itu pertama lihat pada suatu kecelakaan, ya, pada suatu kecelakaan, ya, si korban ini ada luka atau enggak? Luka di mana? Di atas batas bahu atau di sekitar kepala dan leher. Ini ada apa enggak? Kalau ada maksudnya gimana? Kalau ada maksudnya segera pasang kolar. Kolar tuh ini ya yang penyangga leher nih. Kayak gini, paham ya? Kolar. Biar apa? Ini kan kita nganggapnya dia ada cedera tulang belakang bagian leher. Kalau dipasang kolar, biar nggak goyang-goyang terus nggak jadi makin rusak. Paham nggak? Nggak goyang-goyang, nggak jadi makin rusak. Ya, itu mesti dipasang kolar. Sudah. Kalau sudah, perhatikan bagaimana cara Anda menolongnya. Ya, ini urutannya ada kecelakaan ya, masuk ke TKP ya. Kita pasang kolar, sudah, angkat, sudah, lalu dibawa ke hospital ya, sudah, ya, lalu diberikan terapi awal. Terapi awal. Nah, yang dimaksud terapi awal itu apa? Termasuk cek tanda vital, hitung GCS. Nah, masalah hitung GCS ini kayaknya nggak dipelajari ya. Tapi kalau Anda mau belajar bagaimana caranya menentukan tingkat kesadaran dengan sistem GCS, Glasgow Coma Scale, itu ada di video saya, ada nggak ya? Nggak ada, kayak belum ada di video saya. Ya, kalau mau keywordnya itu. Udah diberikan terapi awal, habis itu segera dilapor. Nah, masalahnya outputnya dari pelaporan ini adalah rawat di kapal sama dirujuk. Ya, dua-duanya ini ada PR tersendiri. Nanti ini insya Allah dapatnya di MC. Ya, dirawat di kapal lalu dirujuk. Nah, yang mau kita bahas adalah pada saat kita mengangkat ini nih. Ya, pada saat mengangkat itu eh, bentar saya ini dulu saya screenshot dulu.
Nah, di sini ada tulisannya design for crew member to assist you. Ya, kamu harus memanggil atau mendapatkan 4 orang untuk membantu Anda. Mungkin sama Anda jadi 4 orang. Yang satu pegang kepala, yang satu pegang punggung sama pantat, yang satu pantat dengan kaki, yang satu mengaba-aba. Harus ada yang kasih komando, ya, nggak boleh rebutan. Semenjak awal langsung ditetapkan, lu kasih komando, ya, sudah harus ditetapkan siapa yang kasih komando. Jangan rebutan, jangan merasa oke lah kalau kamu merasa bisa dari awal kamu bilang dengerin saya ya, atau saya yang kasih komando. Ya, kalau sudah dipilih orang kasih komando, terus kamu merasa salah, jangan langsung ditentang di situ. Ya, wait, sabar dulu. Ya, supaya orang yang diangkat ini nggak bingung dan nggak jatuh gitu kayak di film komedi kan. Ya, nah, kolar, kapan kamu bisa melepas kolar? Nih, kapan kamu boleh melepas kolar? Ya, yang pertama dilihat dulu sebelum melepas kolar. Kalau si pasien itu rasanya cemas karena kolar mau dilepas, jangan dulu dilepas. Mungkin dia masih ada yang dirasakan sakit tapi nggak bisa ngomong. Ya. Lalu yang kedua, ya pada saat ngangkat kalian nggak bisa ngedapetin 4 orang, kolar jangan dilepas. Kalau bisa ngedapetin 4 orang, silakan lepas kolar nggak apa-apa. Tapi kalau mau diangkat, pasang kolar. Kalau tidak pasang kolar, tidak diangkat. Gimana kalau mau diangkat dan harus diangkat tapi kolar nggak ada? Cari bahan atau cari alat yang mirip sama kolar. Dibikin seperti kolar. Apa misalnya? Kardus, kardus Indomie, kardus apa kek? Lipat-lipat-lipat, bulet-buletin sini. Ya, intinya lehernya ini jangan gerak-gerak begini. No, ya. Terus sebentar. Ya, ya ini yang paling penting juga. Kapan kamu boleh meyakinkan dirimu sendiri kalau di sana itu apa kalau orang tersebut tidak memiliki cedera cedera pada tulang leher, ya. Nih jawabannya ada di sini, ya. Jawabannya ada di sini, ya. Yang pertama dia bisa bergerak normal, sensasi normal. Maksudnya sensasi normal tuh apa? Disuruh gerak-gerakin, dipegang, dipencet-pencet gini, nggak ada rasa sakit, ya. No tenderness, tidak ada nyeri tekan, tenderness, ya. Pasien bisa menengok leher 45 derajat ke kanan, 45 derajat ke kiri. Ke kanan, ini ke kiri nih, 45 derajat. Ke kanan, 45 derajat. Ya, bisa 45 derajat ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau eh, masih ada rasa sedikit aja sakit, oke, nggak apa-apa, tapi tetap harus hati-hati. Ya, sambil untuk meredakan nyerinya, langsung saja diberikan ibuprofen. Berapa? 400 miligram. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus terakhir ini adalah ini
masalah cedera di lutut, knee injury. Ya, cedera di lutut. Bagaimana caranya memeriksa cedera di lutut? Ya, yang pertama, bentar. Ada empat keadaan, ya. Nggak ada apa-apa, cedera ringan, cedera sedang, cedera berat. Ya, nggak ada apa-apa atau nggak ada cedera, cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Ini pada lutut. Tandanya gimana kalau yang nggak ada apa-apa? Setelah cedera lututnya dia bisa jalan, bisa jongkok, bisa jalan jongkok atau jalan bebek. Kalau yang ringan dia bisa jalan ya, dia bisa jalan, bisa jongkok, tapi nggak bisa jalan jongkok. Itu masih ringan. Kalau yang sedang dia bisa jalan tapi sudah tertatih-tatih, terpincang-pincang, otomatis dia nggak bisa jongkok, apalagi jalan jongkok atau jalan bebek. Nah, yang parah, yang berat, dia nggak bisa jalan. Nggak usah suruh jongkok, apalagi jalan jongkok. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan lewat grup saja.